Maaf, tapi inilah yang terjadi di lapangan, khususnya di pedalaman di kantong-kantong Kristen. Gereja seolah-olah menutup mata terhadap orang miskin, terhadap fakir miskin. Nah, ketika mereka datang ke sana, mereka membawa, bukan menerima. Tetapi ketika gereja datang kepada orang kaya, mereka menerima, bukan membawa. Sebaliknya. Nah, tapi ini yang saya lakukan di lapangan, di pedalaman, Bapak Ibu. Di Mentawai, di Nias, saya melakukan hal sebaliknya, yaitu saya mengunjungi fakir miskin, orang yang terlantar, bahkan orang yang minim pengetahuan akan Alkitab. Saya bawa bekal, saya minum bersama dengan mereka, saya makan bersama dengan mereka. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar kita semuanya? Haleluya, luar biasa. Saya selalu berdoa kepada Tuhan untuk para subscriber, pencinta channel Injil Kabar Baik Habaget, agar selalu dalam lindungan Tuhan. Apapun yang saudara lakukan dan kerjakan selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan, percayalah dan yakinlah pasti dibuat oleh Tuhan berhasil. Dan saya juga berdoa kiranya para subscriber dijauhkan dari segala mara bahaya, celaka, maut, musibah, maupun dari hal yang tidak kita inginkan, sakit penyakit, termasuk virus yang lagi melanda bangsa dan negara kita. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, sebagaimana biasanya, saya tidak jemu-jemu mengajak para subscriber, penonton channel Injil Kabar Baik Habaget, khususnya dari agama seberang, untuk menempatkan hati dan pikiran saudara di tempat yang netral. Buka sedikit hati dan pikiran, supaya saudara bisa mendengarkan dan bisa menemukan kebenaran. Karena hanya kebenaran kita dimerdekakan. Hanya dengan kebenaran kita terlepas dari ikatan agama, terlepas dari ikatan dunia. Lebih-lebih lagi, dengan kebenaran percaya kita kepada Yesus Kristus, kita terlepas daripada ikatan dosa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang saya kasihi, pada subscriber, pencinta channel Injil Kabar Baik Habaget, salah satu tanda akhir zaman adalah banyaknya orang murtad, banyaknya orang yang pindah keyakinan, terutama sekali banyak orang yang menyangkal ketuhanan Yesus. Dari kecil dididik dengan iman kepada Kristus. Nah, beranjak remaja, bahkan dewasa, masih beriman kepada Yesus Kristus. Tapi siapa sangka Bapak Ibu, begitu umur sudah tua, orang begitu mudah terombang-ambing, bahkan mudah murtad, menyangkal Yesus, meninggalkan Yesus. Bahkan banyak sekali pemuda-pemudi Kristen yang meninggalkan Kristus. Akhirnya apa yang terjadi? Murtad, pindah keyakinan, pindah agama. Nah, fenomena ini Bapak Ibu sudah diingatkan oleh Yesus, sudah tertulis di dalam Alkitab. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Tertulis di dalam Injil Matius 24 ayat 10. Ini adalah salah satunya nubuatan Yesus yang patut diwaspadai pada akhir zaman. Banyak orang akan murtad, meninggalkan imannya. Banyak orang menyangkal Yesus. Muda, dewasa, tua, berbanyak sekali orang menyangkal Yesus, meninggalkan Yesus. Bahkan tidak cukup di situ Bapak Ibu. Ketika orang itu pindah agama menjadi agama baru yang dianutnya, nah, orang ini mulai menggoreng opini. Dan orang ini mulai menyebarkan fitnah, menyebarkan hoax, kabar tidak benar, kabar burung. Bahkan tidak segan-segan untuk memfitnah, mencaci maki iman kekristenan. Bahkan ada yang bilang, saya malu sekali lahir dalam keadaan Kristen.
Orang ini seolah-olah tidak tahu, tidak memahami, dan apakah orang ini juga tidak mengerti bahwa hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Saya sering sekali katakan, tidak ada nabi, tidak ada rasul yang berani berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ini seolah-olah tidak diketahui atau tidak dipahami atau pura-pura tidak mengerti oleh orang yang sudah murtad meninggalkan Yesus, menyangkal Yesus. Sangat disayangkan Bapak Ibu. Sebagaimana saya katakan tadi, pada masa kecilnya dia dididik dengan iman Kristen, bertumbuh remaja dan dewasa. Toh pada akhirnya orang itu murtad meninggalkan Yesus. Nah, ini sudah dikatakan oleh Yesus. Yesus sudah memberikan waspada, sudah mewanti-wanti kita umat yang percaya kepadanya Bapak Ibu. Nanti di akhir zaman akan banyak orang murtad. Nah, yang menjadi pertanyaannya, siapakah yang dimaksud Tuhan yang akan murtad? Dari ayat Matius 24 ayat 10. Siapakah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus yang murtad Bapak Ibu? Nah, jelas bukan kepercayaan lain. Jelas bukan agama yang lain. Tapi yang dimaksud oleh Yesus adalah murtad, menyangkal dia. Yang dulunya percaya kepadanya pada akhirnya meninggalkan dia. Nah, ini yang sudah diberikan warning oleh Yesus 2000 tahun yang lalu. Bahwa di akhir zaman nanti akan banyak orang murtad meninggalkan kepercayaan imannya kepada Kristus. Alkitab berkata bahwa kita dibenarkan menjadi orang benar bukan karena melakukan hukum Taurat, atau karena melakukan kebaikan, atau karena melakukan ajaran agama, melakukan amal soleh, melakukan semua perintah agama. Bukan Bapak Ibu, tetapi karena iman kita kepada Yesus Kristus. Nah, jadi ketika orang benar meninggalkan kepercayaannya terhadap Kristus, ketika orang benar menyangkal Yesus, maka itulah yang disebut dengan murtad Bapak Ibu. Itulah yang disebut dengan murtad. Tidak sedikit ayat-ayat Alkitab memberikan peringatan tentang kemurtadan. Ada banyak sekali ayat Alkitab memberikan warning kepada kita tentang kemurtadan di akhir zaman Bapak Ibu. Nah, jadi murtad yang saya maksud di sini adalah murtad meninggalkan Yesus, bukan meninggalkan agama, tetapi meninggalkan Yesus, menyangkal Yesus. Dan sebaliknya, tidak dikategorikan murtad apabila orang itu dari agama A, agama B, agama C, orang itu datang kepada terang, orang itu datang kepada kebenaran, orang itu datang kepada Yesus. Bukan karena itu murtad, tetapi murtad yang sebenarnya adalah sebagaimana saya katakan barusan, orang yang sudah beriman, yang sudah percaya, toh pada akhirnya orang itu meninggalkan Yesus, orang itu murtad. Sekali lagi, murtad yang saya maksud adalah bukan pindah dari agama A masuk ke agama B, agama C masuk ke agama D. Tetapi murtad yang saya maksud kali ini adalah orang yang menyangkal Yesus, orang yang percaya kepada Yesus, lalu orang itu menyangkal Yesus. Inilah maksud daripada murtad yang saya sampaikan kali ini. Nah, sudah percaya kepada Yesus, tiba-tiba murtad. Jadi bukan murtad yang saya maksud adalah orang dari agama seberang masuk ke agama Kristen. Ini bukan murtad, tetapi orang dari agama seberang masuk ke agama Kristen ini sudah menemukan kebenaran. Karena kebenaran yang sejati, kebenaran yang sesungguhnya adalah kebenaran berada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kebenaran yang sejati, kebenaran yang sesungguhnya adalah kebenaran yang mengakui Yesus Tuhan. Kebenaran yang sejati adalah kebenaran yang orang di luar Yesus datang kepada Yesus. Inilah kebenaran. Firman Tuhan itulah kebenaran, dan firman Tuhan itu adalah Yeshua HaMasiah, Yesus Kristus. Seperti penulis kitab Ibrani di dalam pasal 10 ayat 37-39 menyatakan kepada kita bahwa menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali menasihatkan kepada setiap orang, kepada saudara dan saya, khususnya kepada orang yang percaya kepada Yesus, agar tidak mengundurkan diri dengan meninggalkan keyakinannya kepada Yesus Kristus alias murtad.
Nah, itu berarti keselamatan yang adalah anugerah Elohim dalam Kristus Yesus bukan saja patut disyukuri, namun patut dijaga sampai akhir hayat. Nah, harus dijaga Bapak Ibu. Maka saya sering sekali katakan, jagalah iman Bapak Ibu. Ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Orang yang tidak pernah mengenal Yesus, orang yang mengolok Yesus, orang yang menghina anak Tuhan, pada akhirnya mereka berbondong-bondong datang kepada Yesus. Nah, di Jazirah Arab, di Mesir, banyak sekali orang yang percaya kepada Yesus. Yang dulunya mereka mengolok-ngolok. Orang Irak, orang Iran, banyak sekali mereka percaya kepada Yesus. Di mana dulunya mereka mengolok, menghina Yesus. Dulunya mereka mencaci maki orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi saat ini mereka berbondong-bondong datang kepada Yesus. Begitu juga terjadi sebaliknya Bapak Ibu. Saya melihat di kantong-kantong Kristen banyak sekali orang meninggalkan Yesus alias murtad, masuk ke agama lain. Hanya dengan iming-iming pendidikan. Kalau Anda mau masuk Islam, maka saya sekolahkan Anda. Hanya dengan iming-iming ini Bapak Ibu, maka anak itu meninggalkan Yesus, menjadi murtad. Nah, di mana terjadi? Di Mentawai sering terjadi Bapak Ibu. Bahkan di Nias, Pulau Nias, sering sekali kita jumpai orang yang murtad. Nah, sekalipun kalau saya melihat orang murtad, fenomena murtad Bapak Ibu, itu karena yang pertama sekali, karena minimnya ilmu pengetahuan akan Alkitab. Nah, minimnya pengetahuan mereka akan Alkitab Bapak Ibu. Dan minimnya kepedulian gereja terhadap orang-orang yang miskin, kalau saya boleh katakan, maaf. Tapi inilah yang terjadi di lapangan, khususnya di pedalaman, di kantong-kantong Kristen. Gereja seolah-olah menutup mata terhadap orang miskin, terhadap fakir miskin. Nah, ketika mereka datang ke sana, mereka membawa, bukan menerima. Tetapi ketika gereja datang kepada orang kaya, mereka menerima, bukan membawa. Sebaliknya. Nah, tapi ini yang saya lakukan di lapangan, di pedalaman Bapak Ibu. Di Mentawai, di Nias, saya melakukan hal sebaliknya yang tidak dilakukan, yang jarang dilakukan oleh gereja, yaitu saya mengunjungi fakir miskin, orang yang terlantar, bahkan orang yang minim pengetahuan akan Alkitab. Saya bawa bekal, saya minum bersama dengan mereka, saya makan bersama dengan mereka. Alkitab mencatat Bapak Ibu, saya lagi makan bersama dengan Yesus, saya lagi minum bersama dengan Yesus, dan saya mengunjungi jemaat yang miskin, saya lagi mengunjungi Yesus. Itu kata Alkitab. Dan ketika saya makan bersama Yesus, minum bersama Yesus, mengunjungi Yesus, apa yang terjadi? Yesus menggerakkan orang-orang yang kelimpahan di pedalaman. Yesus menggerakkan orang-orang yang kelimpahan di Mentawai Bapak Ibu, untuk memperhatikan pelayanan saya. Ini saya alami. Banyak sekali di Mentawai orang Nias, orang Batak memberkati pelayanan saya. Di Nias juga terjadi hal yang sama. Saya pernah ditegur oleh beberapa hamba Tuhan di Nias Bapak Ibu. Mereka katakan di Nias ini, Pak Pendi, sangat sulit kita melakukan penginjilan. Karena jarang sekali orang kaya di Nias ini untuk membantu para penginjil. Saya berkata kepada hamba Tuhan yang ngomong seperti itu kepada saya Bapak Ibu, dengan satu hal. Saya bukan berjalan dengan orang kaya, saya bilang. Saya bukan berjalan dengan pengusaha, tapi saya berjalan di dalam Yesus. Saya berjalan dengan Yesus. Sekalipun mereka tidak membantu pelayanan saya, tapi kalau Yesus yang gerakkan mereka, tidak ada satu orang pun yang bisa menghalangi pemberian itu untuk saya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, banyak sekali ternyata ketika orang-orang yang diberikan kelimpahan di Nias, ketika mereka melihat saya berjalan melakukan penginjilan, mereka menopang pelayanan saya. Tidak kenal, tidak pernah meminta. Nah, ini yang saya lakukan Bapak Ibu. Tidak pernah meminta. Bukan saya nggak membutuhkan biaya. Butuh biaya dalam pelayanan, sangat butuh. Tapi saya meminta kepada Tuhan. Malam-malam saya bangun, saya doa.
dengan penuh kekhusyukan, saya doa dengan hati yang paling dalam, dengan berai air mata. Saya mohon berkat Tuhan turun atas saya, turun kepada saya, sehingga saya bisa melakukan penginjilan di pedalaman. Dan itu terbukti Bapak Ibu, tanpa saya meminta sama si A, sama si B, sama si C, termasuk sama pengusaha. Bahkan saya berani berkata, sekalipun Anda pengusaha, Anda memberkati saya, itu bukan karena Anda pengusaha, tapi karena Tuhan yang menggerakkan Anda, sehingga Anda bisa memberkati pelayanan saya. Dan ini terjadi Bapak Ibu. Dan ketika saya ngomong seperti ini kepada seorang yang diberikan kelimpahan, waktu saya di Nias, orang itu Bapak Ibu, orang Nias itu yang diberikan kelimpahan itu tidak marah dengan saya. Bahkan mereka mengucap syukur dan berterima kasih kepada saya karena saya sudah mau melakukan penginjilan, melakukan pelayanan, dan berkat mereka saya pakai untuk pelayanan ini yang membuat mereka bersyukur dan berterima kasih Bapak Ibu. Sehingga melalui pelayanan saya di pedalaman, Tuhan pakai saya, orang-orang yang sudah undur dari hadapan Tuhan, alias yang sudah mu'alaf. Tuhan pakai saya Bapak Ibu, berkat doa saudara juga, sehingga mu'alaf bisa kembali kepada Kristus dan saya kembalikan kepada gereja yang bersangkutan. Nah, Alkitab mencatat kamu dikenal dari buahnya. Nah, kadang-kadang orang yang diberikan kelimpahan, pengusaha juga enggan mereka memberi karena kita hanya meminta dan mengharapkan uang dari mereka, sementara kita tidak pernah berjalan dan mau melakukan pelayanan penginjilan. Nah, sehingga ketika mereka melihat ada orang yang melakukan pelayanan, melakukan penginjilan, mata mereka tertuju kepada orang yang melakukan pelayanan itu, dan Tuhan menggerakkan mereka untuk membantu pelayanan itu. Dan ini yang saya alami Bapak Ibu. Nah, jadi kembali lagi kepada kemurtadan Bapak Ibu. Penderitaan dan aniaya yang hebat dapat menyebabkan orang-orang percaya berada dalam kondisi kekecewaan yang mendalam. Ini juga bisa terjadi. Karena orang itu mengalami penderitaan, mengalami kekecewaan. Akhirnya, apa yang terjadi? Murtad meninggalkan Yesus Kristus. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, luka-luka batin yang berat yang terjadi karena kenyataan-kenyataan hidup yang dialami tidak seperti yang diharapkan, dapat menimbulkan keputusasaan yang mendalam ketika keputusasaan ini ditindaklanjuti dengan kemarahan. Nah, ini membuat orang itu kecewa sama gereja, kecewa sama pendeta, akhirnya murtad. Kenapa bisa hal ini terjadi? Karena tidak pernah memandang Kristus, Yesus yang tidak pernah mengecewakan kita Bapak Ibu. Saya sering sekali memberikan kesaksian bagaimana saya dikecewakan dalam pelayanan, bagaimana orang memanfaatkan penginjilan, memanfaatkan saya dalam penginjilan, pengutusan. Nah, padahal orang itu mencari uang, mencari dana Bapak Ibu. Tapi dana uang itu tidak dipakai untuk penginjilan. Betapa kecewanya saya. Tapi saya ingin katakan sekali lagi, Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan saya. Dan Tuhan Yesus, Tuhan yang sama, Juru Selamat kita, tidak pernah mengecewakan saudara. Tidak pernah mengecewakan kita. Maka pandanglah Dia Bapak Ibu, sumber segala-galanya, sumber kebenaran. Yesus adalah sumber kebenaran dan hidup. Maka pandanglah Yesus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan dan yang saya kasihi, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya, menjadi kekuatan iman bagi kita semua, sehingga kita benar-benar teguh berdiri dengan keadaan dan kondisi apapun. Nah, Bapak Ibu bisa mengambil contoh saya ataupun teman-teman yang lain. Nah, bagaimana setelah percaya kepada Yesus, apa yang kami alami? Dikucilkan, dihina, dikecewakan. Tapi Yesus tidak pernah mengucilkan, menghina, dan mengecewakan kami. Nah, sekalipun kecewa, tapi tetap kami pandang Yesus. Akhirnya Tuhan menguatkan kami dan Tuhan menghibur kami. Sehingga sampai detik ini Bapak Ibu, dan sampai selamanya, kami bisa bertahan. Dan bukan saja bisa bertahan, dan kami ambil keputusan untuk melayani Tuhan, memberitakan Injil. Jadi saya meminta kepada saudara semuanya,
Doakan saya agar saya selalu diberikan kerendahan hati oleh Tuhan. Diberikan sifat mengasihi dan diberikan sifat mengampuni. Terima kasih. Shalom alaikum bishim Masiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh bishim Adonai Yeshua HaMashiach. Uruah HaKodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin.